Ini adalah penyiksaan yang mengerikan. Hanya bisa dilihat baju pria itu perlahan digunting. Lalu diberi sedikit saus salad. Kemudian diratakan dengan kedua tangan. Lalu menggantungkan jam besar. Setelah ditekuk dengan cincin baja, pria itu membuka pintu dan memasukkan tangan ke dalamnya. Pria itu kesakitan hingga berteriak keras. 2 detik kemudian, tiba-tiba dia tidak sakit lagi. Ternyata di luar adalah tempat dingin minus 105 derajat. 7 menit kemudian, tangannya perlahan dikeluarkan. Ini tampak tidak berbeda dengan tongkat es. Mereka mencoba mengetuk dengan sendok. Suaranya sangat renyah. Bahkan palu bertenton itu juga bergoyang. Kemudian di detik selanjutnya, di dunia masa depan, zaman es akan datang. Orang-orang yang tersisa hanya bisa meringkuk di sebuah kereta yang tidak pernah berhenti. Orang kelas atas tinggal di depan kereta. Lampu berbinar dan lagu berputar. Orang kelas bawah hanya bisa tinggal di belakang kereta. Satu-satunya makanan adalah pasta protein yang entah terbuat dari apa. Dan kehidupan seperti ini sudah berlangsung selama 17 tahun. Orang kelas bawah yang tertindas ingin melawan. Mereka mengumpulkan ember besi di bawah pimpinan Tony. Mereka mengamati pergerakan para penjaga setiap saat. Hari itu kesempatan telah datang. Para prajurit datang untuk absen. Pintu ke gerbong atas terbuka. Tony tiba-tiba keluar dari kerumunan, mengambil senapan penjaga ke dahinya. Kali ini dia benar. Peluru penjaga telah habis dalam bertahun-tahun. Ada seseorang yang memimpin. Penduduk kelas bawah bekerja sama menjejerkan ember besi sebagai palu pengepungan dan menghalang pintu baja yang akan tertutup. Para prajurit tidak memiliki peluru. Meskipun tubuh mereka gemuk dan kuat, tapi cukup sulit untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 tinju. Di bawah pimpinan Tony, orang kelas bawah mengambil kemenangan. Dengan segera mereka tiba di tujuan pertama, yaitu penjara kereta api. Mereka menyelamatkan seorang pria paruh baya. Orang ini bernama Luke. Dia dulunya adalah salah satu insinyur kereta api. Hanya dengan bantuannya, orang kelas bawah barulah bisa membuka pintu baja menuju gerbong kelas atas. Dia menyalakan 2 rokok terakhir di dunia. Luke menyetujui permohonan Tony. Namun dia memiliki sebuah syarat, yaitu harus membawa putrinya Stella. Stella juga bukan orang biasa. Dia memiliki pendengaran yang luar biasa. Dia bisa mengetahui semua hal dalam jarak 10 meter. Begitu tiba di depan pintu, Stella berkata di dalam hanya terdapat 1 orang. Mengetahui ancaman tidak besar, Luke akhirnya membuka pintu dengan tenang. Ternyata ini adalah tempat membuat pasta protein. Tony memanjat dengan penasaran ke atas. Awalnya dia ingin melihat pasta protein yang mereka makan selama 17 tahun. Sebenarnya terbuat dari apa? Tapi adegan di depannya sangat mengerikan. Bagaimana bisa kecoa dimakan? Coba kamu lihat pasta protein yang baru saja siap ini. Kelihatannya sangat kenyal. Namun coba kamu lihat tempat produksinya. Di dalamnya terdapat banyak kecoa yang dihancurkan dan kemudian ditekan menjadi potongan-potongan. Ini adalah makanan yang dimakan orang kelas bawah selama 17 tahun. Bulu kuduk Tony berdiri ketika melihatnya. Dia tahu untuk mengubah kondisi seperti ini, mereka hanya bisa terus maju. Tapi ketika mereka tiba di depan pintu gerbong selanjutnya, Stella justru kelihatan sangat takut. Dia menyuruh ayahnya untuk tidak membuka pintu. Namun sudah terlambat, pintu baja itu telah terbuka. Di depannya adalah angkatan bersenjata yang padat. Mereka memegang kapak baja, namun kedua matanya ditutup. Tony tidak mengerti, apakah mereka bisa bertarung seperti ini. Namun di saat itu juga, orang-orang kuat itu memakai kamera penglihatan malam mereka. Lampu padam satu persatu. Kereta memasuki terowongan. Sebuah pembantaian sepihak telah dimulai. Orang kelas bawah terluka dan dibunuh. Di momen krisis, Tony tiba-tiba memiliki ide. Dia terpikir korek api yang digunakan Luke untuk menyalakan rokok. Dia berteriak dengan keras, "Api, korek api!" Anak laki-laki itu mendengarnya. Sebuah api kecil dinyalakan. Dia mengangkat obor api. Anak laki-laki itu berlari dengan semangat dan terus mengisi tenaga di sepanjang jalan. Mengandalkan kesatuan ini, mereka akhirnya mengirimkan api terakhir ke depan. Dengan adanya sumber cahaya, para pemberontak bersemangat lagi. Meskipun tidak bersenjata, namun obor api di tangan mereka adalah senjatanya. Mereka melemparkan ke orang-orang kelas atas. Seorang remaja berjalan keluar dari kerumunan. Sebuah lompatan yang tampan dan menerkam kapten keamanan. Melihat tato di tubuh remaja ini, menyerah atau mati, orang kelas atas sangat ketakutan. Dia ingin menyerah untuk menyelamatkan nyawanya. Namun dia salah. Ini bukan sebuah pesta makan-makan, melainkan adalah serangan dari orang kelas bawah ke atas. Dia mencekik lehernya. Remaja itu menghindar dari kapak yang melambai padanya.
1 tinjuan, 2 tinjuan, menarik pisau dan dibuang. Orang kelas atas telah kalah. Mereka benar-benar kalah. Para pemberontak telah menang, tetapi juga menang dengan sengsara. Banyak orang terluka dan darah segar di mana-mana. Ayah membujuk anak-anak untuk tidak melihat. Orang tua itu juga menutup mata putranya. Harus ada pengorbanan untuk menjadi terang. Mereka kemudian mandi, membersihkan darah segar di tubuh mereka. Perjalanan selanjutnya masih sangat panjang. Lihatlah berapa ironisnya. Di sebuah kereta yang kecil, justru dibagi menjadi beberapa tingkat. Orang kelas bawah tinggal di gerbong bawah. Setiap hari mengisi perut dengan pasta kecoa. Orang kelas atas justru menikmati stik sapi yang tak terhitung jumlahnya. Kebun tanaman akuarium, memiliki dokter gigi profesional, toko penjahit buatan tangan, lampu merah dan minuman keras. Setiap hari bersenang-senang. Namun meskipun begitu, mereka juga hanyalah orang kelas bawah yang sedikit lebih baik. Lihatlah apa yang diajarkan ke anak-anak ini. Guru memberitahu mereka, Tuan W pemilik kereta api ini, dia adalah penguasa dunia baru. Dia adalah dewa semua orang. Melihat guru yang gila, dan anak-anak yang bernyanyi ria, bulu kuduk Tony pun berdiri. Di saat itu juga, seorang pria botak mendorong sebuah kereta makanan ke dalam. Dia membagikan telur ayam ke semua orang. Bahkan penduduk kelas bawah juga mendapatnya. Para pemberontak mengira orang kelas atas telah menjadi bodoh, sehingga mereka tidak berhati-hati. Namun tak disangka, pria botak ini mengeluarkan UMP-9 dari kereta makanan, dan memulai pembantaian. Guru yang sedang hamil itu juga mengambil Uzi, dan menembak dengan liar. Saat orang-orang ditembak terus-menerus, bahkan Tony hanya bisa menghindar ke tepi untuk sementara. Untungnya pria ini sangat lincah. Sebuah lemparan pisau membunuh wanita ini. Melihat layar yang tiba-tiba menyala, seorang orang tua ditembak mati oleh penjaga. Tony terdiam seketika, karena orang itu adalah gurunya. Hanya dengan darah barulah bisa menghentikan darah. Hanya dengan membunuh barulah bisa menghentikan pembunuhan. Tony membunuh wanita itu, dan membawa orang-orang yang tersisa, untuk terus berjalan ke depan. Kali ini tidak ada lagi hambatan. Mereka tiba di depan pintu kondektur kereta api. Namun Luke tidak bisa membuka pintu ini, karena tidak memiliki tombol apapun. Hanya bisa dibuka dengan manual dari dalam. Tony sangat putus asa. Dia terpikir 18 tahun yang lalu. Saat itu gerbong kelas bawah seperti neraka. Orang kelas atas bahkan tidak rela membagikan pasta kecoa. Satu-satunya yang bisa dimakan adalah manusia. Dimulai dari orang tua dan orang sakit, kemudian saling membunuh. Di momen yang krisis, guru Tony maju dengan berani. Dia memotong satu tangan dan kakinya untuk dimakan semua orang. Saat itu barulah membangunkan kemanusiaan pada orang-orang. Di saat itu juga, pintu baja itu terbuka. Ternyata adalah kondektur kereta api mengundang Tony untuk makan bersama. Dia berkata pada Tony, semua pembantaian itu direncanakan olehnya. Ternyata, guru Tony dulunya adalah teman kondektur kereta api. Setiap kali dia memberi informasi ke orang kelas bawah, kemudian memimpin pemberontakan. Dan alasannya membuat itu semua adalah untuk pengendalian populasi, agar tidak kehabisan sumber daya. Dan saat ini dirinya telah tua. Ternyata Tony berhasil berjalan sampai di sini. Dia rela mengundurkan diri, menyerahkan seluruh kereta api pada Tony. Tony sangat bingung, apakah dia harus menerimanya, menjadi seorang pemimpin yang menjadikan anak-anak sebagai alat, dan menjadikan nyawa orang sebagai angka. Tidak, dia tidak ingin. Masa depan manusia tidak seharusnya seperti ini. Berjalan keluar. Hanya dengan berjalan keluar barulah bisa memecahkan kutukan ini. Tony memukul pria itu, dan menyelamatkan anak-anak. Kemudian dia menyalakan bom. Dia dan Luke melindungi mereka berdua dengan tubuh mereka. Kereta api telah hancur. Hanya ada dua anak yang berjalan keluar dari kereta. Kebetulan mereka adalah satu laki-laki dan satu perempuan. Dan di sebuah tempat yang tidak jauh, ada seekor beruang kutub yang sedang menatap mereka. Lalu ini menandakan apa?